Betul enggak? Sayang Yesus bukan saya. Kalau saya coba Yesus saya bilang, koh, aku iki lahir di Bethlehem tahu. Yesus diam aja. Aneh ya. Tuhan itu suka bikin bingung orang. Dia nggak harus jawab untuk orang-orang yang seperti itu. Dia punya otoritas. Dia nggak mau jawab. Dan mereka tersandung. Bandingkan dengan Simeon. Simeon tuh orang berdoa, tiba-tiba dia didorong seperti didorong. Waktu Maria dan Yusuf datang, dia minta apa? Bayinya. Kalau ibu-ibu yang punya anak kecil, tiba-tiba orang nggak kenal, dia minta anak Anda untuk digendong, boleh nggak? Nggak boleh. Tapi aneh Maria memberikan. Dan waktu dia gendong, tanpa babi bu, dan ini Mesias. Saya udah ketemu Mesias. Amin. Kok diam semua ya? Udah ketemu. Tanpa teologi, bukan dengan huruf. Dia tahu ini Mesias. He know God. Dia kenal Tuhan. You cannot know Him based on the picture. Oh Yesus itu kan kayak gitu kan, brewoknya ada. No. You have to know, learning to know Him by your spirit. Amen. You can smell Him. Ini baunya dia. Soalnya dulu sebelum kenal Tuhan, rumah saya itu banyak setannya. Saya tahu baunya setan itu, merinding. Dan ketika saya diselamatkan, I know the presence of God. Dan ketika Anda menemukan itu, Anda akan berjumpa dengan kasih-Nya. Coba. Ada perkataan PowerPoint. Ini Sadhu Sundar Singh. Dari waktu ke waktu manusia telah dipadamkan rasa hausnya dengan manusia menikmati dicukupi dengan minum. Anda minum air. Orang-orang desa yang nggak sekolahan minum air tanpa mereka tahu sebetulnya air itu H2O. Mereka nggak ngerti apa itu air, tapi mereka menikmati air. Betul? Demikian kita. We do not need to be instructed in all mysteries of doctrine. Ya, saya bukan anti doktrin. Kita perlu belajar doktrin tentunya. Kita perlu study. Tapi bukan doktrin semata. Doktrin adalah tools, membantu, melengkapi. Uang adalah alat. Uang tidak boleh jadi tuan. Amin. Doktrin harus jadi alat, bukan jadi tuan. Kita perlu doktrin yang sehat, yang benar. Tapi kita perlu Roh Kudus untuk membawa kita pada perjumpaan dan membuat kita menikmati. Saya tidak menjadi berhenti haus saya hanya karena saya menyelidiki air. Saya berhenti dari rasa haus kalau saya berjumpa dengan air. Lah berjumpa dengan air, ketemu air. Gimana sih Pak berjumpa dengan air? Ini loh berjumpa. It's not thinking, you taste it. Amin. That's gospel. You taste it. Engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mungkinkah manusia bisa ketemu mengenal Tuhan? Agama berkata tidak bisa. Tapi Injil Kerajaan Surga berkata bisa. By the grace. By grace. Makanya Tuhan bilang engkau harus lahir dalam roh. Maka engkau bisa masuk dalam Kerajaan Surga. Saya tidak ingin mengurangi tentang konsep keselamatan. Tapi itu bicara masuk dimensi itu. Berikutnya. PowerPoint. Saya akan masuk aja langsung sih. Kita lihat, Yesus itu membawa dua, grace and truth. Anugerah, kasih karunia dan kebenaran.
Kita sudah pernah dengar kata anak yang hilang? Ya. Siapa yang hilang? Seringkali kita mengira yang hilang kan yang adik bungsu. Ya, dia hilang, was lost. Karena dia keluar dari kebenaran. Keluar dari perbuatan immoral yang benar. Itu benar. Tapi jangan lupa, anak yang sulung juga hilang. Kenapa? Dia keluar dari anugerah. Dia tidak mengasihi adiknya. Dan dia tidak kenal bapaknya. Sekalipun dia sama-sama bapaknya. Jadi ada orang bisa terhilang di luar gereja. Dan ada orang hilang di dalam gereja. Serius. Orang bisa terhilang di gereja. Bukan soal di mana lokasi Anda. Apakah Anda terhubung dengan surga? Dalam frekuensi. Apakah Anda menemukan frekuensi surga itu dalam hidupmu? Kalau engkau gak menemukan, engkau terhilang. Saya gak ingin membahas keselamatan. Mungkin saya gak ingin selamat. Semua orang, oke, saya katakan, semua orang terdaftar namanya di surga yang percaya Yesus. Tapi tidak semua orang yang percaya Yesus tinggal dalam dimensi surga. Anak yang hilang waktu terlunta-lunta, dia itu anaknya bapak. Setuju? Bapaknya cinta sama dia, masih cinta. Lah kita ini kan andalannya dua, anaknya Tuhan, anaknya Bapa, dan Tuhan mengasihi kita. Amin. Tapi dia terlunta-lunta, dia miskin, dia kekurangan. Kenapa? Dia dikasih Bapak, tapi dia tidak tinggal dalam spare. Tinggallah dalam kasihku. Tinggallah dalam frekuensiku. Di sana Anda menemukan. Hidup Anda dirubah. Anda akan menemukan kasihnya. Engkau akan menemukan kasihnya. Engkau akan menemukan sungai yang mengalir dari tahtanya. Anda lihat di Yeskel 47 dan Wahyu pasal 22. Mereka gak janjian, tapi mereka melihat pemandangan yang sama. Dari tahtanya keluar air kehidupan. Kemana sungai itu mengalir? The water are healed. Sembuh. Sini. Enggak ada satupun di antara kita tidak pernah mengalami hal yang menyakitkan. Siapa yang dalam hidup ini enggak pernah disakiti? Angkat tangan. Kalau Anda angkat tangan, saya juluki manusia ajaib. Mungkin. Tapi Anda enggak harus jadi orang sakit hati. Ketika tiap kali digelontor oleh air itu. Jadi Anda bisa 40, 50, 60, 70. Tapi Anda hanya bisa punya hati sebersih anak kecil. Amin. Orang yang gak pernah dibersihkan. Anda lihat semakin tua semakin pahit. Di sini gak ada, di luar banyak. Skeptis. Sinis. Kenapa? Ya makin banyak dikhianati. Semakin panjang kita hidup di bumi ini, semakin banyak lihat kepalsuan, dikhianati, disakiti, betul nggak? Nah ini kotoran kan numpuk di sini. Kalau Anda mengalami itu, surga itu connect, itu digelontor. Jadi Anda bersih terus. Jadi sampai akhir hidup Anda mengalami jatuh cinta. Amin. Fall in love. Dunia gak bisa ngerti nih, kok bisa begitu? Ada caranya, ada teknologi rohaninya. Anda harus connect. Dan di situ pohon itu daunnya hijau. Berbuah, hidupmu berbuah. That's heaven. That's a kingdom of God. That's power. Seperti apa kerajaan surga? Saya ibaratnya seperti teknologi dan listrik. Carilah kerajaan surga dan kebenarannya. Kita duduk di sini mestinya gelap dan panas. Itu takdir kita bahasa Indonesianya. Tapi karena ada lampu dan aircon, kita jadi terang dan sejuk. Keluar dari nasibmu. Keluar dari takdirmu. Mestinya miskin, gak jadi miskin. Amin. Mestinya nasibnya jelek, gak jadi jelek. Siapa yang dari Chinese background? Anda tahu Pak Ce namanya, Pak Ce.
Itu ilmu luar biasa katanya. Itu ribuan tahun diselidiki. Jadi garis nasibnya orang itu bisa dibaca. Dan konon itu cocok katanya. Bayangin, itu ilmu ribuan tahun. Kamu begini, ini gini dan sebagainya. Nah, satu hari ada seorang anak Tuhan. Itu anaknya orang Chinese yang percaya begitu. Dia panggilkan suhu. Dia bilang, kamu tuh anak sial, apes. Pokoknya lahirnya jelek semua. Bulan, tahunnya, harinya, jamnya jelek. Anda masih ingat tahun 2000 orang Chinese rame-rame punya anak? Karena apa? Naga emas. Ya, masih ingat ya, naga emas. Golden Dragon, ya toh. Tapi tidak ada satupun yang kita bisa milih show naga emas kan gitu. Iya kalau dapat naga emas, kalau dapat tikus tanah. Ya jelek, ya toh? Kita nggak bisa milih kelahiran kita, oke? Nah, satu hari pokoknya dia dianggap anak apes. Nah, satu hari ada satu orang temannya dia belajar pakce, menguasai. Coba Bu, ini namanya Ibu Elizabeth Filipi, Semarang. Saya mau tahu lahirnya berapa, tanggal berapa, bulan apa, jam berapa itu. Kayak primbon itu. Lalu dia hitung, masukkan, keluar. Zret! Dia garuk-garuk kepala. Waduh, soro Bu. Kowe iki yo uripmu itu toko lahir sampai gede sampai mati. Iku apes terus katanya. Tidak ada hokinya sama sekali. Menurut Pak Cek ini. Terus 8 tiangmu tuh kobong apa? Saya enggak tahu 8 itu apa. Pernikahan, ekonomi, kesehatan. Apa? 8 itu. Terus tapi dia garuk-garuk juga kepala. Tapi yo tak delok-delok uripmu iki diberkati. Ora cocok. Ora mungkin. Pak Cek iki aku wis ngeramal, wis tak menghitung setiap orang cocok. Berani ngomong gitu. Kebetulan yang ahli pajaknya saya kenal juga. Dia ngomong gitu. Lah terus jawabannya apa Pak? Dia tanya gitu. Ya cuma ono sito. Kartumu itu diganti. Diganti kartu oleh sesuatu. Dia tanya sama saya Bu Elizabeth. Menurut Bapak gimana? Amin. Ganti baju. Ganti jubah. Ganti nasib. Ganti takdir. Because the kingdom of God has come. That's the gospel. Amin. Amin. Anda tahu kutuk itu ada? Ada. Saya baru ketemu orang Bali, orang anak Tuhan. Ini nggak ngomong anak Tuhan. Dia ini baru saja. Saya jalan dari Bali dan pasar ke Banyuwangi, ada pelayanan nyambung, saya naik jalan darat. Dia cerita, koko saya ini punya koko saya dulu waktu SMA menghamili pacarnya. Terus ayahnya pacarnya nggak setuju, gugurkan. Taci saya, jadi tacinya koko ini datang sama bapaknya yang perempuan. Pak, adik saya sama anak bapak sudah berbuat dosa. Jangan kita nambahi dosa dengan kita membunuh bayi itu. Nah terus gimana? Maksudmu? Saya tanggung semua biaya persalinan, anak itu jadi anak saya. Setuju, deal. Akhirnya semualah sampai lahir laki-laki. Dibesarkan oleh si tante ini. Jadi dia jadi anaknya tantenya, oke? Tante ini anak Tuhan. Dia besar sampai jadi anak SMA. Apa yang terjadi? Dia menghamili pacarnya. Anda tahu dosanya Ishak? Nggak ngakui istrinya. Ya tak? Sama persis dosanya Abraham. Tapi itu bukan takdir. Itu bisa dicabut, dipatahkan kalau kerajaan surga datang. Amin. Amin. Tapi kuasa nasib itu bisa ada. Yosua berkata, siapa yang berani membangun Jericho, dia mengorbankan anaknya. 300 tahun kemudian ada Hiel orang Betel membangun kota Jericho. Dia mengalami itu. Kita nggak tahu sesuatu yang dari atas.
Tapi kita tidak perlu tahu. Kita bisa putuskan tali pusat. Kita bisa ngundang kuasa kerajaan surga. Yang mestinya gelap jadi terang, yang mestinya panas jadi sejuk. Amin. Yang mestinya miskin jadi haleluya. Oke. Saya ingin tunjukkan dua hal yang membuat Anda melihat mana itu agama. Tentu saja bukan agama kita, tetapi itu bukan tidak mungkin terjadi dalam orang yang mengaku dirinya percaya Yesus. Siapa orang yang paling membenci Yesus? Bukan politikus, bukan preman. Siapa? Rohaniwan. Saya berkata begini bukan saya anti agama, saya pendeta. Tetapi kita harus bisa nangkep apa itu kebenaran. Karena kalau nggak hati-hati, orang itu bisa kejam sekali dan mengira dia berbuat untuk Tuhan. Dia bisa menghakimi orang lain dan atas nama Tuhan. Dan apa yang dikatakan Tuhan kepada kita? Aku menginginkan belas kasihan. Salah satu untuk kita bisa terus dalam frekuensi Tuhan apa? Ya kita berdoa membaca firman. Tapi salah satu yang lain yang Anda harus punya, saya harus punya, belas kasihan. Belas kasihan bukan hanya untuk orang miskin yang gak punya. Orang bisa kaya sekali, tapi dia merana, dia menderita. Saudara, Anda tidak diminta untuk menolong semua orang. Gak pernah. Tapi pasti ada orang yang Tuhan hadirkan dalam hidup ini. Itu teman sekerja, satu gereja, atau itu saatnya Anda mengulurkan tangan. Amin. Kok diam semua? Anda. Saudara, saya punya pengalaman beberapa kali. Iya, kita bukan berjasa, kita mengalirkan saja. Saya sembahyang pagi hari, tiba-tiba saya dapat SMS. SMS-nya bukan di sini, SMS-nya di sini. Teman saya udah lama saya tidak ketemu, dan dia sarjana. Saya tidak ketemu, dan dia bukan family saya. Saya yang tidak pernah berpikir tentang dia. Tiba-tiba Tuhan bisa ngomong, kasih dia. Saya ke ATM, saya kirim uang. Sebelumnya saya telepon dulu, BCA nomor berapa? Kamu di mana? Di Manado, jauh banget. Saya kirim, saya transfer, sekian jumlahnya. Saya pulang, saya itu tanya, lu Tuhan, saya itu tidak pernah mikir dia, kok disuruh untuk apa? Saya juga tidak dapat saya. Tapi sebulan kemudian saya ketemu orang itu. Kamu itu ada apa? Ternyata dia gak punya uang, dia jobless, istrinya melahirkan dan punya anak untuk susu. Saudara, luar biasa ya Tuhan itu. Kalau saya berkata, tidak, ini urusannya bukan urusan saya, ini perasaan saya. Kira-kira dia ditolong gak? Kira-kira dia dapat uang gak? Dapat dari orang lain. Saya berjasa sama dia. Tidak. Saya diberi kesempatan. Kalau saya berkata tidak, dia berdoa, Tuhan menolong, bukan lewat saya. Saya kehilangan kesempatan. Amin. Anda dan saya bisa hidup dalam moral yang tinggi. Tapi kalau kita gak punya belas kasihan, itulah agama. Apa yang dua hal yang orang ahli Taurat gak punya? Satu, dia gak punya perjumpaan. Di dalam hatimu, kamu gak punya kasih Allah. Love of God, not love to God, not action, but noun, perjumpaan. Yang kedua, kamu gak punya belas kasihan. Kerja nyali Taurat itu nudingi orang, nyalain orang, cari dosanya orang, betul gak? Dia gak nolong orang, nyalain orang, ngejudge orang. Saya gak ngomong kita gak perlu judge dosa, kita dosa harus perlu ditertibkan dalam jemaat. Tapi kita bukan untuk menghukum dia, karena kita semua orang yang berhutang kepada Tuhan. Amin. It's a kingdom of God. His love,
His righteousness, His power. Saya nggak ada waktu untuk ngomong kebenaran dan kuasanya. Tapi real kuasanya. Saya sudah melihat orang sakit sembuh. Saya melihat kuasa itu nyata. Ketika dalam satu titik dia menemukan iman, jemaat menyembah, hadirat Tuhan, kuasa itu nyata. Orang-orang yang dipulihkan ekonominya, kesaksian-kesaksian. Hidup dalam kerajaan surga. Ketemu listriknya, digerakkan listrik. Anda harus ketemu stop kontaknya, energinya keluar. Lampu itu menyala, airconnya jalan. Amin. Listrik itu kelihatan enggak? Siapa yang bisa lihat listrik? Tapi ada enggak? Ada. Nyata, bukan ada saja. Nyata. Kalau enggak percaya masukkan tanganmu di sini salah satu. Nanti Anda tahu listrik itu ada. Kelihatan enggak? Itulah kerajaan surga. Enggak kelihatan, tapi dia ada. You can feel in your spirit. And God's willing that you live in His frequency, heavenly frequency. Di sana 2 tambah 5 enggak 7. 2 tambah 5 berapa? 5.000 plus 12 bakul. Pinter. Kalau engkau tinggal di sana, seperti pohon. Pohon itu ngambil air dari sungai itu, di tepi kedua sungai. Daunnya hijau. Your life will be prosper. Anda akan berbuah. Bukan cuma berbuah, bukan cuma hijau, bukan cuma sembuh. Daunnya jadi obat. When you live in the presence of God, Anda bertemu dengan seseorang yang bersentuhan dengan Anda dan Anda bawa aura itu. Auramu akan membawa sebuah kesembuhan. Anda belum nangkep. Kalau Anda dipulihkan dari ekonomi, Anda sharing sama seseorang, Anda itu membawa kesembuhan. Seperti Anda itu punya antibody, punya serum yang Anda bisa bagikan. Karena Anda pernah dipulihkan di situ. Anda lihat, orang yang pernah dulu main setan, pelayanannya apa? Ngusir setan, ya toh? Mirip-mirip. Dulu pernah miskin, dipulihkan, dia pelayanan doain orang bisnismen, ngomong ekonomi. Dulu pernah ini keluarganya begini, dipulihkan, dia akan menjadi family counselor. Ya. Di situ orang lain akan disembuhkan melalui hidupmu. Siapa mau? Siapa mau? Tinggal di situ. Ambil airnya terus menerus. Tinggal dalam hati. Belajar kebenarannya. Ada kebenarannya yang harus kita ikuti. Salah satu adalah belas kasihan. Aku menghendaki belas kasihan. Bahasa Inggrisnya I desire. Dalam bahasa Inggris kan ada I wish, I want. I desire itu udah betul ya. Yang paling tinggi. Kalau saya terjemahkan gini, gua nafsu nih sama belas kasihan. Aku pingin lihat dalam hidupmu ada belas. Anda tidak dipanggil jadi orang bermoral semata. Anda dan saya tidak dipanggil jadi orang baik-baik semata. Anda dipanggil menjadi orang yang hidup dalam kerajaan surga. Di sana ada sebuah tugas, ada suatu purpose. Amin. Kita akan lihat satu film dan kita akan berdoa. KFC. Ini film adalah film pendek yang menang dan semua pemainnya bukan bintang film tapi nyata. Ini di shoot dalam sebuah adegan yang nyata. Tuhan memberkati. Suaranya bisa dibesarin?
Ini pemandangan yang biasa di kota-kota besar di Asia, mall, food court. Ini di Filipina ya nggak jauh-jauh dari Indonesia, mirip-mirip. Ini ada dua wanita yang pesen makanan dan order di follow up. One chicken, please. Dia makan, nikmati, dan makannya nggak habis. Ini dia shoot semua dengan mungkin nggak berhubungan, tapi dia ambil adegan-adegan ini. Nggak tahu gimana ngambilnya ini. Ya, waktu terus berjalan. Malam pun tiba, mall itu tutup, tapi aktivitas belum selesai. Ada seorang bapak yang datang dan melakukan tugasnya. Kita lihat sebagai pengumpul semua sisa makanan yang ada di mall itu. Dia bawa ke satu tempat pembuangan sampah yang tidak pernah kita pikir di sini ternyata ada satu komunitas. Ini anak-anak kecil menyambut makanan sisa itu. Lihat wajahnya, begitu bergairah, sampai kepalanya masuk itu. Lihat ini. Nah, ini si bapak yang di rumahnya sama keluarganya, sama anaknya. Nah, anaknya udah senang menyambut. Itu sisa makanan yang dia pilih yang masih bagus. Anaknya mau makan ini bakminya ini mungkin ya spaghetti ya. Anaknya mau makan dilarang, nggak boleh dulu, sembahyang dulu nak. Lihat nih. Konon, saya tidak tahu ini betul atau enggak. Konon ada 25.000 orang mati kelaparan di dunia ini tiap hari. Silakan
Kita di Surabaya coba membangun bikin satu pelayanan anak asuh. Dan itu kita ndak pengumuman siapa yang mau, karena kita mungkin tidak terlalu besar, ada 30. Tapi tiap kali kita ngadain Fatherhood Gathering, KKR tentang hati Bapa, Tuhan bisa tunjukkan beberapa orang. Ya, melalui saya bertemu ada beberapa orang lagi, akhirnya terkumpul 30 dan terus masih kita terbuka untuk menambah. Kita bukan hanya memberi uang sekolah, tetapi juga coba masuk di hidupnya orang tuanya yang mungkin bisa diperdayakan dan sebagainya. Tapi tidak harus seperti itu. Mungkin Anda di Amerika nggak ketemu orang seperti itu, tapi benang merahnya tetap sama, belas kasihan. Apakah dia orang paling kaya atau orang miskin, doesn't matter. Belas kasihan. Dan percayalah, ada banyak orang menangis, meratap. Pak, saya sendiri masih nangis, Pak. Saya sendiri masih punya urusan. Justru itu kuncinya. Jangan tunggu Anda sembuh untuk nolong orang. Justru bahkan ketika Anda masih sakit, Anda mau nolong orang, di situ justru Anda sembuh. Amin. Percayalah. Justru banyak orang mengalami seperti itu. Ketika Anda menyediakan diri kita. Dan penyembahan kita bukan lagi sekedar sebuah romantisme. Penyembahan kita adalah menjadi satu penyembahan yang hidup. Tuhan, jadikan aku milik-Mu. Jadikan aku kekasih-Mu. Aku ingin menyenangkan hati-Mu. Penyembahan kita bukan lagi menjadi satu fanatisme, tapi sebuah pengertian yang benar. Kerajaan seorang raja yang berbelas kasihan, seorang raja yang kudus sekaligus, seorang raja yang penuh kuasa sekaligus, yang sanggup menyembuhkan dan menyelesaikan problem apapun. Mari kita bangkit berdiri.